Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farihin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ke-7 2022 SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta di Universitas Negeri Yogyakarta siap melaksanakan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Baik. Yang hari ini tidak hadir siapa? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Oke. Baik, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, biar diberikan keberkahan, diberikan kelancaran. Ketua kelas boleh berdiri untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Baik, anak-anakku, Pak Hin akan memberikan pembelajaran mengenai tentang kewirausahaan ya. Tentang kewirausahaan. Ada yang tahu sebelum nanti Pak Hin jelaskan mengenai tentang kewirausahaan? Kewirausahaan itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angga, ada yang tahu? Menghasilkan produk, terus? Berusaha. Terus apa lagi? Lagi? Oke ya. Baik, kita akan mempelajari yang mengenai tentang kewirausahaan. Tentunya kewirausahaan ini tidak bisa atau melekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari tanpa kalian sadari seperti itu. Padahal kadang ya kita kalau belajar atau melihat orang tua kalian itu ketika ditanya orang tua kalian itu usahanya apa, wira swasta apa, wirausaha. Nah, wirausaha itu apa? Nah, itu kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini, gitu ya. Baik, boleh minta tolong dibacakan? Ada yang mau berkenan membacakan mengenai tentang kewirausahaan? Jenitri, Caca, boleh Cak, silakan berdiri Cak. Berdiri ya, berdiri dong. Enggak, cuman poin sampai kombinasi baru saja. Atau Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti berjuang, pahlawan, manusia utuh, teladan, berbudi hukum, gagah berani dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Sedangkan wirausahawan menurut Joseph Schumpeter tahun 1934 adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. baik, silakan duduk. Ya, terima kasih Caca. Kita pahami bareng-bareng ya mengenai tentang deskripsi ini. Beda ya, wirausaha dengan wirausaha itu pasti beda, ya nggak? Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau nggak ada, Pak Hin simpulkan. Kalau wirausahawan itu lebih kepada orangnya. Kalau wirausaha? Yang dilakukan. Kalau wirausaha itu berarti apa sih? Berarti itu atau sifat yang ada di dalam diri kita, ya nggak sih? Kan itu ada berarti pejuang, ya nggak? Itu kan berarti sifat. Oh, ternyata orang itu pejuang. Orang itu pekerja keras, berarti kan mereka berjuang atau lebih kepada sikap atau perilaku seseorang. Nah, sedangkan wirausahawan kalau menurut Joseph itu adalah seorang yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kalau bisa kita simpulkan bahwasanya seorang wirausaha itu yaitu orang yang mampu menciptakan sesuatu yang baru. Itu namanya seorang wirausaha, iya nggak? Nah, ketika kita bicara mengenai tentang wirausaha, kan sekarang di era zaman industri kreatif itu biasanya banyak sekali ya muncul seorang wirausahawan. Artinya mereka mampu menciptakan peluang-peluang yang belum ada atau belum ada yang sebelumnya mereka menciptakan. Itulah disebut dengan kata wirausahawan. Nah, sedangkan kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses dan hasil bisnis, gitu ya. Kalau kita bicara wirausaha itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki. Nah, sedangkan kewirausahaan adalah lebih kepada perilaku atau action seperti itu. Ya, itu menurut Ahmad Sanusi tahun 1994. Gitu ya. Paham ya tentang wirausaha? Jadi di sini ada 3 suku kata. Yang pertama ada wirausaha,
wirausahawan dan kewirausahaan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang coba perhatikan gambar di atas. Coba gambarkan gambar di depan, ya. Gambar tersebut apa yang membedakan? Ini dari gambar ketiga tersebut apa yang membedakan dari segi penglihatan kita, orang awam? Gambar pertama, itu kan mereka juga jualan, ya nggak? Meskipun pakai topeng Batman. Kemudian yang gambar kedua juga sama-sama, dia juga berjualan. Nah, yang ketiga ini berjualan juga. Lalu apa bedanya ketiga ini? Media, kemudian apa? Tempat, terus kemudian keuntungan. Ada lagi? Cara berjualan dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian perhatikan pada gambar ini. Ya, gambar di sini. Perhatikan dulu. Nanti. Sudah? Oke. Baik, kita kembali ke gambar pertama, yaitu mengenai tentang gambar ini. Oke, silakan dari gambar 3 ini dan kemudian gambar 3 yang tadi, apa yang membedakan? Kan sama-sama mendapatkan keuntungan, iya nggak? Sama-sama berjualan, ya, meskipun produknya beda. Lalu bedanya apa? Ada yang tahu? Jenis, kualitas, terus? Gitu ya? Oke ya? Oke, kita kupas satu-satu. Kalau tidak ada yang memberikan opini. Baik, kita bisa membedakan antara gambar pertama dengan gambar yang kedua ini. Kalau di sini meskipun tujuan akhirnya yaitu kita mendapatkan hasil atau mendapatkan keuntungan, namun di sini yang membedakan adalah mereka hanya berjualan, tahu nggak? Kita misalkan contoh Pak Hin seorang wirausaha. Pak Hin punya barang atau Pak Hin mengambil barang ke orang lain. Pak Hin hanya mengambil dari keuntungan tersebut dari hasil penjualan. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini dia ada proses namanya kreatif, ya nggak? Pernah nggak kalian kepikiran seperti ini? Ini dari botol Coca-Cola contoh ya, botol minuman itu dijadikan miniatur Vespa. Terus kemudian tas atau tas belanja didesain seperti gambar lambung kita, ya nggak? Kemudian di sini ada tempat atau kerajinan dari itu batik, itu juga bisa dijadikan itu. Nah, di situ perbedaan antara ke gambar pertama dengan gambar kedua yaitu lebih kepada proses kreatif. Ya, kalau gambar yang ini jelas kreatif, mereka menciptakan peluang baru. Kalau orang yang gambar di sini dia hanya menjual gitu. Menjual mendapatkan keuntungan, habis mereka jual, mengambil barang lagi, jual lagi. Seperti itu aja. Meskipun pada intinya dengan hasil jualan tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan, ya nggak? Mendapatkan income, mendapatkan pendapatan lebih dari modal yang dikeluarkan. Baik, kita lanjut. Baik, karena kewirausahaan ini di semester ini itu belajar mengenai tentang kerajinan. Padahal di kewirausahaan itu banyak sekali materialnya, ada kerajinan, kemudian pengolahan makanan, kemudian ada pemasaran, ada budidaya dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar mengenai tentang kewirausahaan seperti apa, lalu kemudian kita akan belajar mengenai tentang kerajinan, ya. Apa yang di benak pikiran kalian mengenai tentang kerajinan? Apa? Karya. Terus apa lagi? Keindahan. Terus? Kreativitas. Terus apa lagi? Inovasi. Ya. Baik. Kalau kita gabungin satu-satu tadi pendapat kalian itu, ya sama nanti akan ketemu dari final kalimat tersebut, ya. Nah, ini adalah deskripsi mengenai tentang kerajinan. Ada yang mau membacakan kira-kira seni kerajinan? Salsa atau siapa? Salsa boleh? Silakan dibacakan Sal sambil berdiri ya. Seni kerajinan atau lebih dikenal dengan seni kriya. Seni kriya berasal dari KR dalam bahasa Sanskerta. KR ini memiliki arti mengerjakan. Dari kata tersebutlah muncul kata karya, kriya dan juga kerja. Seni kerajinan atau kriya ini dianggap sebagai seni yang unik dan berkualitas tinggi karena didukung oleh craftsmanship yang tinggi. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Salsa. Baik, seni kerajinan ya. Seni kerajinan. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke salah satu sentra industri yang ada di Malioboro, itu banyak sekali seni yang namanya kerajinan. Nah, tanpa kalian sadari,
aku mau beli kerajinan, tapi kalian tidak tahu apa itu kerajinan itu kan lucu ya. Kalian mau beli batik, tapi tidak tahu arti batik itu apa. Makanya di sini kita akan belajar mengenai tentang seni kerajinan. Karena apapun yang kita gunakan di dalam kehidupan kita, pasti tidak lepas yang namanya seni. Entah itu seni kerajinan, seni lukis dan lain sebagainya, itu pasti tidak lepas yang namanya seni. Ya nggak? Kalian dandan aja pasti ada seninya, ya nggak? Kalian makeup itu pasti berseni kan? Kalau yang putra pakai minyak rambut itu pasti kan seni. Tujuannya apa sih seni? Tahu nggak? Tujuannya apa seni? Memperindah. Terus kemudian apa? Menarik, ya nggak? Ya nggak? Kalian kalau dandan itu tujuannya apa sih? Biar pede gitu. Pede, menarik lawan jenis antara satu sama lain. Nah, seni itu di situ. Jadi ada sebuah ketertarikan ketika orang melihat, misalkan contoh Pak In melihat Angga. Contoh melihat Angga. Oh, Angga ternyata itu ya. Dilihat rapi, terus kemudian oh ternyata seperti itu. Nah, pandangan pertama orang itu pasti melihat adalah dari bentuknya. Begitu juga dengan di seni, ya kan? Seni kerajinan pun sama, ya. Seni kerajinan atau lebih dikenal dengan seni kriya. Seni kriya berasal dari kata KR dalam bahasa Sanskerta. KR ini memiliki arti mengerjakan, ya kan? Mengerjakan. Dari kata tersebutlah muncul kata karya, kriya dan juga kerja. Seni kerajinan atau kriya dianggap sebagai seni yang unik dan berkualitas tinggi karena didukung oleh craftsmanship yang tinggi. Apa sih craftsmanship? Kerajinan tangan. Atau orang pengrajin itu namanya craftsmanship, atau orang yang mempunyai skill di bidangnya. Ya, lebih kalau bahasa awamnya itu pengrajin. Nah, orang pengrajin itu kan pasti mempunyai sebuah kualitas yang tinggi. Kecuali itu ya, perusahaan yang sudah skalanya besar, nah itu beda lagi. Kalau yang sifatnya handmade, kalau kalian pernah jalan-jalan ke di sini tuh ke Manding itu sentra kulit. Di sana juga ada berbagai jenis kerajinan yang dibuat menggunakan manual, menggunakan mesin dan didukung oleh craftsmanship. Artinya didukung dengan skill yang mumpuni. Itulah yang disebut dengan seni kerajinan. Gitu ya. Kita next. Kemudian kita akan membahas mengenai tentang jenis-jenis kerajinan. Sebenarnya jenis-jenis kerajinan ini sangat banyak. Pak In cuma menyontohkan saja yang istilahnya gampang kita ingat. Pertama ada kerajinan anyam. Contoh dari kerajinan anyam itu apa? Tahu nggak kerajinan anyam? Kursi rotan, terus apa lagi? Tas, terus piring rotan dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbentuk dengan anyaman, ya. Tas kalian itu sebenarnya adalah anyaman, tapi sudah menggunakan mesin, jadi nggak kelihatan. Baju juga sama. Baju kita jadi seperti ini itu juga melalui proses anyaman, ya nggak? Tapi anyamannya menggunakan mesin, ya. Itu bedanya. Terus kemudian di sini ada kerajinan keramik, tahu ya kerajinan keramik atau teko atau vas dan lain sebagainya itu salah satu kategori kerajinan keramik. Bentuknya aja yang mungkin berbeda-beda. Terus kemudian kerajinan batik yang terakhir. Itu. Nah, ini contohnya, gambarnya. Ya. Ini ada kerajinan dari anyaman tersebut, kemudian keramik dan lain sebagainya. Kita next saja biar cepat. Nah, sekarang kita akan membahas dulu mengenai tentang batik. Ada yang tahu batik ya? Apa itu? Baju, kain, terus kerajinan, terus apa lagi? Tradisional, terus apa lagi? Kalian kan kalau hari biasanya? Hari Selasa pasti kalian menggunakan batik. Lalu batik itu apa? Batik adalah seni lukis yang diterapkan di baju. Ya, iya, mendekati, terus menggunakan tinta. Oke. Sudah kita pelajari ya batik. Oke. Nih, batik. Gak usah, ini dibaca dalam hati saja. Biar Pak In jelaskan, biar Pak In mempersingkat saja ya. Kalian cukup ini saja, pahami titik poinnya saja. Bahwasanya kerajinan batik adalah kerajinan atau seni lukis seni lukis yang menggunakan malam dituangkan di atas kain. Seni kerajinan adalah kerajinan batik adalah kegiatan melukis di atas kain menggunakan malam. Ingat, kalian melukis tapi tidak ada malam, berarti itu belum dikatakan batik. Pak, lalu batik yang saya pakai itu batik nggak Pak? Tanya pertanyaan. Yang hari Selasa itu Pak biasanya batik nggak Pak? Batik modern, terus apa lagi?
Batik cetak, terus lagi apa? Apa? Nah, baju yang kalian gunakan di setiap hari Selasa itu bukanlah batik, namun hanya motifnya saja batik. Karena prosesnya apa? Kalian atau proses pembuatan tersebut hanya menggunakan printer atau di print saja. Tidak ada proses yang namanya penuangan malam. Ya, memang jenisnya batik, namun tidak bisa dikatakan batik karena tidak ada proses apa tadi? Melukis atau menuangkan malam di atas kain. Ya, ingat ya, dipahami ya. Memang kelihatan batik apa namanya? Batik yang kalian pakai itu terlihat sekilas nampak rapi ya. Nampak rapi, terus kemudian nampak warnanya pekat karena memang teknologi di era sekarang tuh memang seperti itu. Artinya batik yang kalau batik tulis kan tentunya kalian paham ya. Selain mahal juga prosesnya panjang. Dan warnanya biasanya tidak sepekat yang warna apa namanya printing dan lain sebagainya. Kalau yang kalian pakai itu jenisnya adalah jenis printing atau di print. Nah, batik itu dibagi menjadi dua saja, batik tulis dan batik cap. Ya, cap. Gitu ya. Ini contoh gambarnya. Nah, ini. Oh. Kita next saja. Nah, ini di sini batik terbagi menjadi dua jenis, yaitu batik tulis dan batik cap saja. Gitu ya. Kalau printing itu bukan termasuk jenis batik. Oke, sampai sini Anda tanyakan kira-kira? Paham ya? Jelas ya? Yang pertama tadi yaitu mengenai tentang kewirausahaan, kemudian kita belajar mengenai tentang kerajinan, terus yang terakhir yaitu kita belajar tentang kerajinan batik. Itu? Ada yang tanyakan sebelum Pak Ihin lanjutkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Pak Ihin lanjutkan kembali. Ya, lanjutkan kembali mengenai tentang materi berikutnya yaitu tentang design. Ya, desain. Tentang desain. Ya, desain. Ya. Kalau desain itu ya sangat banyak dan sangat kompleks. Ya, kalian mau bikin baju aja pasti butuh yang namanya desain, ya kan? Apalagi kalau kalian membuat karya, pasti butuh yang namanya desain. Sebenarnya desain itu apa? Orang belajar di dunia bangunan, arsitektur, pasti dia akan berkutat pada desain. Karena desain itu apa? Ada yang tahu desain? Ada yang tahu desain? Motif, terus apa lagi? Desain loh? Sketsa, terus apa lagi? Kerangka, benar. Kata poinnya adalah kerangka. Ya, poin intinya adalah kerangka. Kerangka apa kita akan pelajari. Ya, sini ya. Kalian baca dalam hati saja. Bisa, Pak In akan poin-poinnya saja biar nggak terlalu lama. Oke. Desain biasanya diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Ingat ya, tadi ya. Kata kuncinya adalah seni terapan atau kerangka pikiran. Di sini ada. Kemudian proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, ya enggak? Estetika dan berbagai macam aspek lainnya dengan sumber data yang didapatkan melalui riset. Itu ya. Belum juga ditanya udah paham-paham aja. Gitu ya. Jadi desain itu kalau bisa kita ungkapkan itu hanya kerangka pikir seseorang. Nah, kerangka pikir seseorang itu baru dituangkan dalam bentuk desain. Misalkan contoh kalian kalau jalan-jalan ke Bali pasti ada ikon namanya patung GWK. Ya, patung GWK bukan patung Barong. Nah, patung GWK itu pasti berawal dari itu tadi, kerangka pikir. Ya, kerangka pikir seorang seniman. Kemudian dituangkan atau diterapkan dalam bentuk patung yang itu menjadi simbol ikon baru di salah satu daerah tersebut. Salah satunya mungkin contoh di Pulau Bali. Kalau di luar negeri mungkin patung Liberty itu ya. Itu salah satu juga berawal dari kerangka pikir. Kemudian kalau kalian mengikuti berita bahwasanya ibu kota kita akan pindah di Kalimantan di Penajem Pasir Utara. Dulu ada sayembara
itu membuat mengenai tentang desain IKN, ya nggak? Desain IKN itu desain IKN itu apa sih? Bukan ikatan, IKN itu apa? Ikan. IKN itu apa sih? Hah? Ya, intinya adalah kalau Pak In juga lupa. IKN itu atau ibu kota kita akan dipindahkan di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur. Itu dulu ada namanya sayembara mengenai tentang perencanaan atau pembuatan desain IKN tersebut. Nah, disitulah kerangka pikir seseorang dituangkan dalam bentuk terapan, sehingga bisa dikatakan yang namanya itu tadi desain terapan. Itu berkutat dengan desain. Lalu desain itu pasti yang akan dilihat adalah aspek fungsi, ya nggak? Iya nggak? Nyadari nggak kalian kayak gini? Kalian membuat desain sih pasti tujuannya apa? Pasti tujuannya adalah untuk orang tersebut bisa menikmati hasil desain kalian, ya nggak? Wah, misalkan Pak, saya mau bikin desain ini Pak, desain kerajinan yang itu nanti Pak saya fungsikan untuk sebagai hiasan dinding misalnya. Pasti tujuan dari kalian membuat tersebut adalah orang bisa menikmati hasil hasil dari karya kalian atau kerangka pikir kalian. Kalau misalkan contoh kalian apa ini? Udah sampai Pak. Belum. Sampai Pak. Yo iki tanya alamatnya. Gak apa-apa nanti dikat. SD Al Azhar. Titipkan satpam. Oke, kita lanjut ya. Kita sampai mengenai tentang desain. Pak Idius pirang menit, Pak? 22. Masih 10 menit. Oke. Tadi kita bicara mengenai tentang desain, sekarang Pak In akan perkenalkan kerajinan batik ya. Karena nanti di kewirausahaan ini, pertama Pak In akan ajarkan mengenai tentang kerajinan batik. Jadi kalian harus paham benar. Paham betul mengenai tentang apa saja yang perlu kita buat dalam proses pembuatan kerajinan batik. Gitu ya. Di sini ada canting dan kompor. Pengertiannya ini silakan dibaca. Lanjut. Nanti dipakai untuk menuliskan pola balik dengan cahaya malam. Cutting pada umumnya terbuat dari bahan baja dengan bentuk bambu. Namun saat ini cantik untuk membatik mulai digantikan dengan teflon. Cutting terdiri dari nyamplung, tempat tampung dengan cairan malam terbuat dari tembaga. Udah, cukup. Cucuk ya, tinggal 2 ya. Lanjutkan. Cucuk tergabung dengan digabung dengan nyamplung adalah tempat keluar cairan malam panas saat tulis batik. Gagang penggalan canting mulai terbuat dari bambu atau kayu. Oke, sudah. Silakan duduk dulu. Terima kasih Mas Alex. Bukan Alex Febri ya. Bentar. Ini pada bingung nih. Baik, kita lanjut. Pak In di sini akan menerangkan mengenai tentang peralatan yang perlu kita siapkan dalam proses pembuatan batik ya.
Di situ nanti kita bicara atau mengetahui dulu apa sih fungsi dari canting dan lain sebagainya, apa pengertian canting dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya gampangnya canting itu hanya ada 3 jenis. Pertama ada yang bentuknya kecil. Kecil itu dalam artian keluarnya malam itu bentuknya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, tentunya dari ketiga tersebut pasti fungsinya berbeda-beda. Kalau yang kecil biasanya lebih kepada untuk isen-isen atau memenuhi titik-titik. Sedangkan untuk yang tengah yang dinamakan kelowong, kelowong itu batik yang biasanya digunakan untuk melukis. Sedangkan untuk yang namanya blok yang besar itu fungsinya untuk mengeblok ruang-ruang yang kosong atau mempercepat proses pencantingan. Sebenarnya simpelnya canting itu hanya ada 3 jenis, gitu ya. Ada yang kecil, sedang, sama yang besar. Nah, kemudian tentunya untuk melelehkan sebuah malam pasti butuh yang namanya alat kompor atau untuk agar malam tersebut meleleh, gitu ya. Wajan adalah bahan yang terbuat dari logam atau bejana yang berbentuk cembung. Fungsi dari wajan tersebut yaitu untuk menampung malam untuk dipanaskan. Meskipun di zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan wajan, sudah menggunakan elektrik ya, atau kompor elektrik. Ya meskipun tetap sama bentuknya wajan, tapi kan yang kita orang awam melihat wajan itu kan biasanya bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kan ada yang sudah modern lagi, gitu ya. Kita lanjut saja. Ini bahan yang kita buat dalam proses pembuatan batik, yaitu kain mori, kemudian malam, lilin, kemudian pewarna tekstil. Pak, bisa nggak Pak pakai warna alami? Bisa. Tapi warnanya tidak terlalu benar. Terus apa lagi? Nggak terlalu nggak terlalu kuat warnanya. Ya memang selain warna alami ini prosesnya lama karena harus direndam berapa kali sehingga menciptakan warna tersebut. Nah, kalau di era industri sekarang ketika kita menggunakan warna alami itu sangat selain jarang itu tidak efektif. Kalau kita industri atau skala industri pasti kita mikirnya bagaimana caranya mutar, ya enggak? Mutar, kita membuat produk laku, kemudian kita membuat produk lagi, kan itu kalau di industri. Nah, kalau mungkin yang pecinta batik yang sifatnya alami seperti itu, ya mungkin bisa menggunakan bahan alami. Dan itu kan jarang sekali ada perusahaan atau produsen itu mewarnai dengan bahan alami karena itu prosesnya lama. Dan tidak semuanya warna bisa ke cover. Misalkan contoh saya mau ungu. Itu ungu tidak langsung bisa ungu, melainkan harus dicampur dulu merah dengan biru. Nah, birunya itu kadang yang kita mencari. Nah, sedangkan kalau di era sekarang ada pewarna tekstil, kita mau warna ungu, warna merah, kuning, hijau dan sebagainya itu sudah tersedia, tinggal kita mencampurkan di bahan tersebut, gitu ya. Kemudian di sini ada pengertian malam. Malam dalam bahasa Inggris atau wax adalah suatu zat padat yang diproduksi secara alami. Dalam istilah sehari-hari orang menamakannya lilin. Oke, sebelum lanjut, lilin yang sepengetahuan kalian, orang awam, lilin itu seperti apa bentuknya? Yang panjang, warna putih itu ya, ketika lampu mati itu kemudian kalian nyalakan. Itu termasuk lilin apa malam? Kenapa bisa dikatakan lilin? Tidak untuk membatik, gitu ya? Emang gitu? Gitu ya. Jadi perbedaannya lilin dengan malam satu dari segi warna, ya. Dari segi warna itu jelas beda banget. Warnanya apa? Kalau yang lilin itu biasanya digunakan, meskipun lilin sekarang kan ada yang warna pink, merah dan sebagainya. Itu kan dari proses pencampuran. Kalau jenis lilin yang biasanya dinyalakan ketika lampu mati, dinyalakan ketika ulang tahun, itu jenisnya adalah jenis lilin parafin. Lilin parafin, ingat ya. Kenapa lilin parafin ini ketika dililin itu lilinnya tidak mati? Karena memang difungsikan hanya untuk membakar saja, tidak bisa digunakan untuk membatik. Bisa, namun itu pecah-pecah, ngerti nggak? Ketika kering kalian plotek-plotek bisa kan? Nah, berbeda dengan malam yang digunakan ketika pembuatan batik. Dia sifatnya adalah lentur. Meskipun kalian patahkan, meskipun kalian lipet-lipet hasil batikan kalian,
lilin tersebut atau malam tersebut tidak mengalami yang namanya patah, ya nggak? Artinya masih tetap standby pada bentuknya. Nah itu yang membedakan. Pak, lalu kalau lilin yang biasanya kita gunakan untuk lampu mati dan lain sebagainya, bisa nggak Pak digunakan kombinasi dengan membatik? Bisa. Itu biasanya lilin jenis putih tersebut biasanya digunakan untuk melapisi seluruh permukaan yang tidak kena lilin cantingan. Nah sifatnya nanti ketika parafin atau lilin putih tersebut ketika sudah diblok biasanya akan disengaja dipecah-pecahin. Nah, dari hasil pecah-pecahan tersebut itulah yang akan menciptakan tekstur yang kayak ini kayak sobek-sobek dan sebagainya. Itu salah satu fungsinya hanyalah itu. Untuk dijadikan canting, membuat motif dan lain sebagainya itu untuk yang malam jenis putih itu tidak bisa. Gitu ya. Dan kebanyakan malam diperoleh dari ekskresi tumbuh-tumbuhan berupa damar atau resin. Pada tumbuhan malam adalah hasil metabolisme sekunder. Itu kita lanjutkan saja. Nah, malam digunakan secara luas dalam industri. Dalam pembuatan batik, malam berperan sebagai penutup bagian kain. Jadi kan sifat kain itu kan punya pori-pori ya, ya nggak? Pori-pori artinya nggak mungkin kan kalian pakai baju tidak ada pori-porinya. Kayak kalian menggunakan banner, panas pasti kan. Nah, kain itu punya pori-pori. Nah, fungsi dari malam itu menutupi pori-pori tersebut. Sehingga ketika pewarnaan, pori-pori yang ditutupi dengan malam itu tidak mengalami proses pewarnaan. Nah, itulah sedikit mengenai tentang pengertian dari malam. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Pak Ihin cukupkan? Cukup. Jelas ya? Jelas. Ada yang mau menyimpulkan dari hal pembahasan pertama sampai terakhir? Sepengetahuan saja. Ada yang mau menyimpulkan? Nggak harus ketua kelas? Kalau tidak ada, Pak Ihin simpulkan sendiri. Oke. Baik, sebelum Pak Ihin simpulkan, di sini adakah yang ingin bertanya? Berdiskusi mengenai tentang pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini? Resin. Resin itu biasanya bahan digunakan untuk pembuatan cetakan. Ada kan membuat patung, itu menggunakan resin. Itu salah satu bahannya mungkin juga dari tumbuh-tumbuhan. Pak Ihin kalau resin kurang begitu paham karena memang Pak Ihin tidak pernah mempelajari yang namanya resin. Di kuliah tidak ada yang namanya resin. Ada tapi Pak Ihin tidak mendapatkan itu. Gitu? Ada yang tanyakan kira-kira? Gitu? Kalau tidak ada, Pak Ihin akan coba simpulkan. Pertama, kita kembali ke menu pertama. Baik. Kita belajar yang mengenai tentang kewirausahaan ya kakak semuanya, ada atau anak-anakku semuanya. Kita belajar mengenai tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu dibagi menjadi 3 poin, wirausaha, kemudian wirausahawan dan kewirausahaan. Terus yang kedua yaitu kita mampu membedakan antara kewirausahaan dengan seorang wirausaha. Ya, dengan kita melihat orang itu ternyata seorang wirausaha. Itu seorang wirausahawan. Nah, itu kalian harus bisa membedakan itu. Kemudian kita belajar mengenai tentang kerajinan ya. Kerajinan tadi banyak sekali. Tadi cuma Pak Ihin berikan 3 contoh saja. Ada kerajinan anyam, batik, kemudian ke keramik. Banyak sekali kerajinan-kerajinan yang ada di sekeliling kita. Masih ada logam, masih ada tekstil dan sebagainya. Ya, terus kemudian jenis-jenis kerajinan tadi sudah. Kemudian yaitu mengenai tentang batik. Dari pembelajaran ini diharapkan kalian itu ya mampu dan bisa membedakan mana batik palsu dan mana batik yang asli. Batik yang palsu biasanya cenderung warnanya lebih bagus, motifnya lebih rapi, motifnya lebih tentunya yang mencolok itu biasanya hanya ada 2, motif sama warna. Kalau kain itu menyesuaikan biasanya cenderung ke situ. Terus kemudian yaitu mengenai tentang desain ya, desain bahwasanya semua yang ada di hidup kita atau di sekeliling kalian itu pasti ada yang namanya, tidak lepas dari namanya unsur desain ya. Kalian membuat sebuah baju aja pasti yang ditanyakan oleh seorang penjahit itu adalah mana desainnya, mana polanya, kan gitu ya. Terus kemudian yang terakhir tadi yaitu mengenai tentang alat dan bahan pembuatan batik gitu.
Ada yang ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada Pak In cukupkan? Tidak? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, Pak In harapkan dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini kalian menambah wawasan tentunya, meskipun hanya sekilas mengenai tentang batik, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain mengenai tentang kerajinan selain batik. Nanti kalian bisa cari di rumah masing-masing. Kalau tidak ada, kita tutup. Ketua kelas lagi mohon untuk menutup kelas. Gitu ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Baik. Oke, anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan yang bisa kalian terapkan di hari-hari ke depannya. Itu aja dari Pak In. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you. Dah. Nasi padangnya di bawah. Berapa sih? 15?